Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan kami Pesantren 19 dalam spesial program menjelang berbuka bersama kita menyelami keagungan Al-Quran melalui nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Sore hari ini kita akan bahas satu nama dari nama Al-Quran, yaitu Tanzil. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, Tanzil ini adalah isim dan jamaknya adalah tanzilat. Dia diambil dari kata kerja atau fi'il nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab nazzalahu ay ja'alahu yanzil. Nazzalahu artinya menjadikan ia turun. Disebut juga nazzala thamana al-bidha'ah ay khafada min samniha. Dia menurunkan harga bahan-bahan pokok. Atau disebut juga dengan nazzala al-qaum ay ahallahum al-manazil. Nazzala al-qaum artinya dia menempatkan kaum itu di satu tempat. Atau disebut juga nazzalahu ay rattabahu wada'ahu manzilahu. Nazzala berarti juga menyusun dengan tertib dan meletakkan di tempatnya. Atau juga dalam bahasa Arab nazzala hadha al-makan artinya apa? Aqamahu maqamahu. Artinya dia tinggal di satu tempat. Dalam bahasa Arab, setiap bentuk kata kerja itu dia memiliki makna, memiliki penekanan. Nazzala itu diambil dari kata nazala. Dia fi'il thulathi mazid satu huruf ditambah dengan sejenis ain fi'ilnya. Makanya menjadi nazzala. Asal katanya nazala. Banyak arti dan maksud dari kata nazala yang dirubah menjadi nazzala. Tapi di antara yang paling dominan adalah menunjukkan litakthir, menunjukkan banyak, walitartib dan urutan, menunjukkan suatu urutan tertentu. Nah, ini yang sesuai kita lihat dengan Al-Quranul Karim. Nama Al-Quran yang Allah katakan tanzil seperti yang kita temukan dalam surat Al-Insan ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Quran dengan bentuk tanzil. Tanzil itu berturun secara tertib, beratur, tidak sekaligus. Beda dengan kata anzala. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus pada malam qadar dari Al-Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Itu Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu Allah turunkan secara bertahap dengan tertib yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu tertib Al-Quran antara yang diturunkan dengan tertib Al-Quran dengan yang tertulis di mushaf berbeda. Dari mana? Kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan secara tertib, secara beransur-ansur, secara bertahap, ya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, baik itu karena sebagai jawaban dari pertanyaan manusia atau sahabat, atau karena memang sebuah keputusan dari Allah, atau Rasulullah ditanya oleh seseorang atau oleh sahabat atau oleh orang lain, lalu Rasulullah tidak menjawab dan dijawab oleh Allah Ta'ala. Yang penting turun bertahap sedikit demi sedikit selama 23 tahun dengan tertib yang Allah kehendaki. Kemudian bagaimana dengan tertib penulisan di mushaf? Itu juga Allah yang mengajarkan melalui Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan ayat ini pada surat ini
pada ayat ini, nomor ayat ini. Seperti yang kita ketahui, contoh ya, surat Al-Alaq 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama itu ayat yang pertama diturunkan. Tapi di mushaf dia tidak diturunkan, tidak diletakkan pada yang pertama, halaman pertama. Ya. Tetapi malah yang diletakkan adalah surat Al-Fatihah. Dari mana ini? Semua ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya ada, nanti bisa kita jelaskan. Kenapa perbedaan tertib turunnya, tanzilnya Al-Qur'an dengan tertib penulisan Al-Qur'an di mushaf, kenapa berbeda? Kita juga menemukan kata tanzil dalam surat Al-Isra ayat 105 sampai 106. Allah taala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Dengan kebenaran, penuh kebenaran kami turun Al-Quran itu, dengan penuh kebenaran dia turun. Jadi bukan main-main. Diturunkan secara benar dan dia turun secara benar. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk berikan kabar gembira bagi orang beriman dan kabar takut bagi orang yang kafir. Kemudian Allah katakan, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila." Dan inilah kitab Quran yang kami pecah-pecah atau yang kami atur bagian-bagiannya, ayat-ayatnya. Agar apa? Agar kamu bisa membacakan kepada manusia dengan pelan-pelan. Jadi ketahuan hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun, agar sahabat ketika itu yang di masa mereka diturunkan Al-Quran bisa belajar secara pelan-pelan dan bertahap. Selama apa? Selama 23 tahun. Kemudian Quran yang Allah pecah-pecah, buat surat, buat juz, buat ini dan sebagainya itu, Allah katakan, wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Quran itu secara bertahap, berurutan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita lihat menunjukkan tertib dan berulang-ulangnya turun Al-Quran. Pada dua ayat atau dua tempat ayat yang kita bacakan ini sebelumnya. Kemudian ada lagi, kita lihat dalam Al-Quran bahwa kata tanzil itu menunjukkan bahwa yang menurunkan secara tertib, berulang-ulang, beransur-ansur itu adalah Khaliqul ardi was samawat al-ula, pencipta langit dan pencipta bumi dan langit yang tinggi. Jadi bukan datang dari Nabi Muhammad atau bukan dia diciptakan oleh Jibril, bukan, itu benar dari Allah. Sebagaimana Allah katakan, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Inilah Al-Quran Allah turunkan. Ya, inilah Quran yang diturunkan secara tertib, beraturan dan beransur-ansur itu dari mana? Mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dari zat pencipta langit, pencipta bumi dan langit yang tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman. Ya, yang 'alal arsy istawa. Dia bersinggasana di arasnya. Miliknya lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, dan apa saja yang ada di dalam bumi itu. Jadi ini penegasan bahwa Al-Quran itu Allah pencipta langit dan bumi yang menurunkan. Kemudian kita juga akan temukan bahwa yang dimaksud tanzil itu adalah dia diturunkan, ya, yang menurunkannya adalah Rabbul Alamin, yaitu pencipta alam semesta. Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Ya. Seperti Allah katakan, Tanzil al-kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Inilah kitab yang diturunkan bertahap itu. Dari mana? Tidak ada keraguan sedikit pun isinya. Dari mana diturunkan? Min Rabbil Alamin. Dari Rabb, Allah Tuhan pencipta alam semesta. Lalu kenapa mereka mengatakan itu diada-adakan oleh Nabi Muhammad? Am yaqulu naftarah? Apakah mereka masih mengatakan Quran itu hasil rekayasa Muhammad? Bal huwal haqqu min rabbik. Dia adalah sebuah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Untuk apa? Untuk engkau bisa memberikan peringatan kepada kaum,
yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya peringatan. Jadi Quran itu berlaku untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Ya, la'allahum yahtadun, dan agar mereka bisa mendapat petunjuk. Kaum muslimin as-saimin wa saimat, kita lanjutkan makna lain dari tanzil, bahwa menjelaskan tanzil bahwa yang menurunkannya adalah Al-Azimur Rahim, Allah yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Ini Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 5 sampai 6. Allah berfirman, Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Maaf, bukan azim, Al-Aziz. Yaitu diturunkan dari yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Sama. Litunzira qauman ma atahum, litunzira qauman ma unzira aba'hum fahum ghafilun. Agar dengan Al-Quran itu engkau Muhammad bisa memberikan peringatan kepada kaum yang diturunkan kepada nenek moyang mereka. Pada nenek moyang mereka dulu sebelum kau peringatan itu. Karena mereka lalai, tidak mau mengikutinya dan tidak mau mengimani dan memahaminya. Itu juga mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini juga Allah turunkan untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga lihat makna lain, bahwa yang dimaksud dengan tanzil itu dari mana datangnya? Minallahil azizil hakim. Dari Allah Maha Aziz dan Maha Bijaksana. Kalau tadi Azizir Rahim, Maha Perkasa, Maha Penyayang. Sekarang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini dijelaskan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 1 sampai 2. Allah menjelaskan tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inilah kitab yang diturunkan Allah secara bertahap. Dari mana? Dari Allah yang Maha Aziz, Maha Hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Dan kami turunkan Alkitab ini, Quran ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Oleh karena itu, sembah Allah sajalah. Allah sajalah kau sembah dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama ini. Artinya apa? Kau ikuti agama Allah Ta'ala. Engkau ikuti agama Allah Ta'ala Islam itu. Dengan aturan-aturannya, dengan sistem-sistemnya, dengan pelajaran-pelajarannya, semua yang ada di dalamnya. Itu adalah agama yang benar yang Allah turunkan dan dijelaskan melalui firman Allah, kitabullah atau Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita juga menemukan kata yang menunjukkan bahwa tanzilul Quran itu atau tanzilul kitab itu dari Allah yang aziz dan al-alim. Kalau tadi al-aziz al-hakim, Maha Bijaksana, sekarang al-aziz al-alim, yang Maha Aziz dan Maha Mengetahui. Allah menjelaskan dalam surat Ghafir ayat 2 sampai 3, tanzilal kitab minallahil azizil alim. Inilah tanzil al-kitab, diturunkan secara tanzil, secara bertahap, berurutan, sedikit demi sedikit. Dari siapa? Minallahil azizil alim. Dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Berilmu. Jadi mustahil Quran ini tidak benar, mustahil Quran ini tidak tepat sasaran, mustahil Quran ini tidak akurat, mustahil Quran ini tidak efektif, mustahil Quran ini salah dan keliru. Karena benar-benar diturunkan Allah yang Maha Al-Azizil Hakim, Al-Azizil Alim, Al-Azizir Rahim, Rabbul Alamin, Khaliqus Samawati wal Ard. Semua sifat-sifat Allah ungkap dalam proses penurunan Al-Quran ini. Sehingga agar apa? Agar tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Siapa Al-Aziz Alim itu? Ghafirid dzam. Dialah yang mengampunkan dosa-dosa kita. Wa qabilit taubah. Dialah yang menerima taubat kita kalau kita datang kepadanya. Syadidil iqab. Maha keras azabnya. Zid taul. Dan mempunyai liputan segala hal. Ilmunya, azabnya. Tidak ada yang bisa menahan atau menyetopnya. Kenapa? La ilaha illahu. Oleh karena itu tidak ada ilah yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illahu. Kecuali hanya dia. Ilaihil masir. Kepadanya jualah semua makhluk ini akan dikembalikan. Wabil khusus jin dan manusia. Kaum muslimin rahimahumullah. Berikutnya kita juga akan menemukan ayat lain. Dalam surat Fussilat ayat 2 sampai 4. Allah menjelaskan bahwa tanzil Al-Quran ini dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ingat Ar-Rahman Ar-Rahim di antaranya disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian akan ketemu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang menurunkan Alkitab.
Oleh karena itu rahmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Al-Quran ini. Manusia ini memang besar, manusia ini memang mulia Allah ciptakan. Tapi kalau tanpa Quran derajatnya akan jatuh. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Seperti binatang, ternak, seperti keledai, bahkan seperti anjing kalau terlepas dari Al-Quran ini. Jadi kasih sayang Allah itu tidak hanya memberikan kita makan dan minum, menyehatkan kita, melindungi kita dari penyakit, dari virus corona, dari HIV, dari segala macam penyakit-penyakit yang berkembang, dari bencana alam, dari gempa bumi, tanah longsor, badai, topan, angin kencang, puting beliung, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Bukan hanya itu, kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata rahman dan rahimnya Allah itu terimplementasikan, terekspresikan, terwujudkan di dalam kitab yang dinamakan Al-Quran dengan berbagai macam nama yang lain seperti yang sudah kita bahas. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan tegas Allah mengatakan, Tanzilu minar rahmanir rahim. Inilah kitab yang diturunkan secara bertahap, secara teratur, sedikit demi sedikit. Dari siapa? Ar-Rahmanir Rahim. Akan amat sangat rugi kita, atau juga dianggap bodoh kita, ketika kita mau menerima rahmat Allah dalam bentuk makanan, dalam bentuk rezeki yang sifatnya material, dalam bentuk pakaian, ya, dalam bentuk fasilitas-fasilitas duniawi lain. Tapi rahmat Allah dalam bentuk Al-Quran kita tidak terima. Rahman dan rahim Allah dalam bentuk Al-Quran kita tidak terima. Dan kita tolak, atau kita abaikan, atau kita musuhi, apalagi na'udzubillah. Tentu kita akan menjadi makhluk yang terkutuk di hadapan Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu, tidak sedikit ayat Al-Quran mengatakan akibat orang yang tidak mau hidup dengan Al-Quran ini. Dan bahkan dapat dipastikan penyebab utama seorang manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka nanti, yaitu akibat tidak mau menerima, memahami, mengimani, mengamalkan dan mengajarkan wahyunya, kitabnya, tanzilnya, ya, dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena itu dalam bentuk rahmat dan rahim Allah Ta'ala. Artinya apa? Kasih sayang Allah dunia akhirat itu ada pada Al-Quranul Karim itu. Kalau kasih sayang Allah di dunia banyak, makan, ya semua dapat, hewan dapat kasih sayang Allah tentang makanan, minuman, orang kafir dapat kasih sayang Allah tentang minuman, pakaian, orang mukmin, orang munafik, orang musyrik, semua dapat. Yang ingkar, yang maksiat, yang ahli ilmu, yang bodoh, yang taat, yang durhaka, yang mujrim sekalipun, ya, mujrim di mata Allah sekalipun, artinya biang kerok kejahatan sekalipun, dia diberi Allah juga rahmat, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, bahkan lebih banyak Allah kasih. Tapi bagaimana dengan rahman dan rahmat dan rahman Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah dalam bentuk Al-Quran ini hanya diberikan kepada orang beriman sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Diberikan pada orang muslim yang telah masuk Islam, diberikan kepada orang yang muhsinin, yang mau mengamalkan Islam, memahami Islam dan mengamalkan Islam secara benar dan baik dan konsekuen. Mereka itulah yang akan mendapat Rahman Ar-Rahimnya Al-Quran ini. Di dunia mereka bahagia, di dunia mereka sukses, dan di akhirat mereka lebih bahagia, lebih sukses lagi, yaitu dimasukkan Allah ke dalam surga dan dihindarkan Allah dari neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya kita juga temukan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan secara bertahap ini adalah yang menurunkannya Al-Hakim Al-Majid, Al-Hamid, Al-Hakim Al-Hamid. Bagaimana yang menurunkan zat Allah Ta'ala yang punya sifat hakim, maha bijaksana, maha mengetahui, maha benar sikap dan keputusannya, ilmunya, tapi juga terpuji. Terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Luar biasa. Makanya kita, ya, seperti apapun jungkir balik kita muji Allah tidak akan sampai kepada pujian yang sebenarnya. Tapi itu harus kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa muji Allah, menyanjung Allah sesuai dengan zatnya. Nggak mungkin. Karena pujian Allah Ta'ala itu luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah. Segala puja dan puji itu hanya milik Allah. Apapun bentuknya, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati, dengan harta, dengan jiwa kita. Pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Ya.
Kenapa Allah pantas dipuja dan dipuji dan yang lain tidak pantas selain Allah pantas dipuja dan dipuji? Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahmatullah, yang merukan Al-Quran ini dialah Allah Ta'ala Al-Hakimul Hamid. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 42 sampai 44, Allah berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada sedikit pun kebatilan yang ada dalam Al-Quran. Tanzilu min hakimin hamid. Diturunkan secara bertahap, secara beransur-ansur dengan tertib oleh Zat yang Maha Hakim dan Maha Hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tuduhan-tuduhan palsu, kebohongan-kebohongan yang dituduhkan pada Nabi SAW bahwa Nabi adalah mengarang-arang Al-Quran, menyontek-nyontek dari ahlul kitab sebelumnya, atau ngigawan beliau, atau asatirul awalin, cerita-cerita dongeng, iftira ala Allahil kadhib, atau berita-berita bohong, mengada-ada sesuatu dan seterusnya. Kata Allah, jangan kau sedih Muhammad, itu juga yang pernah dikatakan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada rasul-rasul sebelummu. Namun demikian, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sungguhnya Rabbmu maha memiliki ampunan yang luar biasa bagi hambanya yang kembali kepada dia dan bertobat kepadanya dan tidak suudzon kepadanya. Tetapi juga wa dzu iqabin alim, maha dahsyat azabnya bagi hamba-hambanya yang durhaka dan menantang kitabnya, menantang rasulnya, menantang agamanya. Ucapan-ucapan seperti itu kata Allah akan tetap mereka lakukan. Tidak akan pernah mereka diam. Kenapa? Apapun yang dilakukan, apapun yang diberikan pada rasul-rasul, termasuk Rasulullah SAW, mereka akan protes. Sampai-sampai Allah katakan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalaulah Al-Quran ini kami jadikan selain dari bahasa Arab, bahasa Ajam, pasti mereka katakanlah, qalu laula fusil ayat. Kenapa tidak ayat-ayatnya tafsil? Artinya dalam bahasa Arab. Kira bahasa itu jauh lebih fusilat ayatu, lebih tafsil, lebih tabyin, lebih bisa merinci dan lebih bisa menjelaskan. Lalu Allah katakan ajami wa arabi. Apakah ajam atau arabi ini yang jadi persoalan? Padahal Quran ini yang dari bahasa Arab ini, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Tapi bagi orang beriman, orang-orang beriman adalah hudan wa shifa. Artinya orang yang bisa memanfaatkan hudan, petunjuk Quran, dan shifa Quran, kesembuhan Quran, ini hanyalah orang-orang yang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun. Sedangkan orang yang tidak mau beriman pada kebenaran Al-Quran ini, telinga mereka disumbat. Mereka enggak mau mendengar, tidak bisa mendengar. Wa huwa alaihim ama, mata mereka buta. Mata hati, baik mata kepala mereka buta, khususnya mata hati mereka. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Seakan-akan mereka itu diseru dari tempat yang jauh, mereka tidak bisa mendengar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itulah tanzil dalam Al-Quran. Salah satu nama sifat Al-Quran yang Allah jelaskan. Artinya diturunkan secara bertahap, dengan teliti, dan dengan tertib, dan dengan hikmah Allah Ta'ala. Allah bedakan antara tanzil, penurunan dalam bentuk, tertib dalam bentuk diturunkan, dan tertib dalam bentuk dituliskan dalam mushaf. Semuanya ada hikmahnya dan bisa akan kita jelaskan nanti di satu saat insyaAllah. Terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa, kita akan mengungkapkan apa kata orang-orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang hebat di dunia ini tentang Al-Quran. Pada kali ini kita akan mengutip ungkapan dari Edmond. Di sini dijelaskan dia seorang politisi Inggris. Apa kata beliau? Saat kita menyelami Al-Quran, kita mendapati kesempurnaan dan ketinggian. Subhanallah. Jadi dalamilah Al-Quran. Kita akan menemukan kesempurnaan dan ketinggian Al-Quran. Al-Quran pada awalnya menarik perhatian seseorang, lalu mengejutkan fikirannya, kemudian membangkitkan hasratnya, membuatnya merasa wajib untuk menunjukkan rasa hormat, dan oleh karenanya mempengaruhi setiap orang secara mendalam. Luar biasa pengaruh Al-Quran ini. Bahkan Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Allah turunkan Al-Quran ini kepada gunung pun, kamu akan lihat gunung itu pecah-pecah. Gunung itu akan tunduk diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Quran diturunkan kepada otak kita? Diturunkan ke dalam hati kita sehingga menjadi perilaku kita, perilaku orang-orang yang takut kepada Allah. Musibah kita hari ini adalah
kita menjadi orang-orang yang menantang Allah. Wabil khusus penguasa. Apabila penguasa tidak takut kepada Allah, dia tidak akan pernah sayang kepada rakyatnya. Ini kaedahnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Allah, kami berlindung daripada penguasa yang tidak takut kepada Engkau dan tidak menyayangi rakyatnya atau masyarakatnya. Ini yang kita terjadi. Kenapa? Semua itu akibat jauh dari Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama umat ini, siapapun mereka, rakyat jelatakah, penguasakah, pengusahakah, cendekiawankah, ilmuwankah, semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran mereka untuk kembali kepada Al-Quran. Sehingga demikian mereka bisa menempatkan diri, memposisikan diri sesuai hamba Allah, sesuai profesi dan keahlian mereka, dan menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, mengikuti jalan Al-Quran, sehingga dengan demikian kita semua bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau tidak, percaturan ini tidak akan pernah berhenti. Percaturan antara al-haq yang dibawa oleh Al-Quran dan percaturan al-batil yang dikembangkan oleh iblis tidak akan pernah berhenti sejak Adam diciptakan dan iblis diciptakan sampai ke anak cucunya sampai akhir zaman nanti. Satu-satunya cara untuk mengurangi konflik ini adalah dengan mengimani Al-Quran, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, mengajak manusia untuk menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah rahman dan rahim Allah yang Allah turunkan ke bumi ini, dan juga berlaku rahman dan rahim Al-Quran sampai ke surga kelak. Semoga Allah jadikan kita dan anak cucu kita generasi-generasi Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatihi insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.